Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Joko Pramono SPD MSI CAP. Saat ini kita akan belajar berbagi setup standar Ecuret desktop studi kasus pada buku pink saya, yaitu CV Sakinah Bersamamu. Bisa dilihat di halaman 59 di buku kita, 59 buku kita ya. Jadi CV Sakinah Bersamamu. Baik, kita akan mulai menginputnya, melakukan setup awal database dengan setup standar atau basic setup pada Ecuret 5. Baik, kita mulai ya. Langkah pertama adalah kita buat nama file database CV Sakinah Bersamamu. Klik ikon pertama, kemudian muncul tampilan membuat database. Kita pilih kotak kecil yang ada titik tiganya ini untuk menempatkan di folder atau di drive mana database ini akan kita tempatkan. Saya klik di sini. Nah, kemudian kita cari mau kita tempatkan di mana. Nah, misalnya saya tempatkan di Ecuret 2020. Nah, di sini saya beri CV, nama filenya, tuliskan nama filenya Sakinah Bersamamu. Saya tambah zoom karena ini bersama dan perhatian Bapak Ibu guru di zoom. Kemudian klik create. Kemudian klik OK. Tunggu Ecuret menyiapkan database untuk kita. Ada yang 1 menit, ada yang kurang, ada yang lebih dari 1 menit. Harap bersabar. Langkah selanjutnya kita tuliskan username dan password. User dan passwordnya sama, yaitu supervisor. Nah, klik OK. Pada siang ini kita akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau kemarin waktu PT Infomedia bahasa Indonesia, kita ini pakai bahasa Inggris. Klik ya. Which language do you prefer? English ya. Klik next. Kita akan pilih basic setup. Next. Ecuret will create bla 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 bla. Yes. Create default data, please wait. Nah, tunggu dulu ya. Supaya kita bisa melihat soalnya dan Ecuret bisa kerja bersamaan, ini bisa kita layarnya kita bagi jadi 2. Nah, ini ya. Di sebelah kiri adalah studi kasusnya, saya kecilkan dikit. Ini layarnya saya lebarkan sedikit. Baik. Company name, nama perusahaannya CV Sakinah Bersamamu. Saya tambah zoom. Jalan Berdikari 2, Karanganyar. Jawa Tengah, mau ditambah juga boleh. Nah, kemudian dikit lagi. Nah, udah. Mulai 1 Januari 2017 akan menggunakan Ecuret. Kemudian data yang tersaji adalah 31 Desember 2016. Maka start date-nya kita isikan 31 Desember 2016. Mata uangnya rupiah, oke. Klik X.
Kemudian data kas dan bank, cash bank information, kita isikan akun kas dan akun banknya. Kas kecil 31, 12, 16, saldonya 10 juta. Kemudian Mandiri IDR 31, 12, 16, 879, 500. Ini perusahaan besar ini sebenarnya, modalnya besar. Total kasnya adalah 889, 500. Oke, kita klik next. Langkah ketiga adalah kita menginputkan pelanggan umum. Kemudian pelanggan berikutnya adalah Barokah Agensi. Untuk menginputkan saldonya, klik opening balance. Masukkan nomor fakturnya SK 22 31/16 8754 123. Ya. Oke, sudah benar 8754. Oke, klik OK. Kemudian enter untuk memasukkan pelanggan berikutnya, Toko Kusumawati. Saldonya kita klik opening balance SK 26. Tanggalnya sama 31 Desember 2016. Opening balance 5090. Enter. Naikkan lagi. Sudah benar. In total invoice di bawah 5090. Oke. Next. Ini diantar dulu supaya saldo di bawah ini sesuai dengan jumlah piutangnya. Saldo awal piutang 8754 ditambah 5090 adalah 13844. Klik next. Ini soalnya kita turunkan lagi. Sekarang informasi pemasok. Nah, pemasok kita inputkan. Air Cerio. Opening balance-nya kita klik opening balance AC27. Tanggal 27 12 16. Saldo awalnya 7.500.000. Sudah 7.500.000 di sini, klik OK. Enter. Sahabat Gas. Saldo awalnya opening balance SG 19. Tanggal 12 12 16. 5.500.000. Ya. Klik OK. Enter. Sehingga saldonya 13 juta. Ini kan 13 juta, oke. Setelah itu next. Metode persediaannya FIFO. Pilih FIFO. Hati-hati, jangan sampai keliru. Di soal metodenya FIFO. Kemudian kita masukkan informasi barang. Item number kita ketik G 12 kg. Gas 12 kg. Tanggal stok 31/12/16. Kuantitas 150. Keterangan tab tabung. Harga 98. Sales price 125. Ini masih murah nih. Kemudian gas G3 kg. Gas 3 kg. Gas melon ya. 31 12 16. Kuantitas 150. Keterangan tabung 10.500. Harga belinya, harga jualnya 14. Rata-rata sekarang 16 itu ya. Kemudian A01 air galon 31 12 16. Jumlah 200. Keterangannya galon. Harga belinya 9.500, jualnya 12.500.
Oke. Barang sudah, next. Kita inputkan jasanya. Perusahaan tidak memiliki jasa, maka tidak perlu kita isikan. Lalu next. Kita cek dulu semuanya. Sudah betul? Oke. Finish. Langkah berikutnya adalah kita akan menginputkan syarat pembayaran dan pajak. Sebentar ya, saya naikkan dulu. Syarat pembayarannya untuk pelanggan COD dan net 30, untuk pemasok COD dan net 60. Taksisnya pajaknya PPN 10%. Baik, kita inputkan pajaknya dari list daftar others ke termin dulu, tidak apa-apa. Terms, syarat pembayaran. COD sudah ada, kita tinggal menambahkan yang net 30 dan net 60. Klik new. Net 60, if paid within 0, diskon 0, jatuh tempo 30, keterangan net 30. Klik OK. Klik new lagi untuk membuat net 60 tanpa diskon juga. 60, net 60. Oke. Klik refresh untuk menampilkan. Sudah punya COD net 30, net 60. Kemudian kita membuat kode pajak, list others tax number. Klik new. Keliru, sebentar, bukan tax number, list others taxes, new PPN rate 10, kodenya kita beri kode di soal, kodenya P, deskripsi PPN. Kita pilih akun untuk pajak keluaran, PPN keluaran dan PPN masukan. Select tax account adalah PPN keluaran, VAT out. Purchase tax account, ketik aja di sini V, VAT in. Sudah, klik OK. Refresh. Sudah muncul PPN-nya, kode pajaknya. Kemudian setelah kita membuat termin dan taxes, langkah selanjutnya adalah lakukan penginputan termin dan pajak ke pelanggan, pemasok dan item barang. Kita mulai dari pelanggan, karena tadi pelanggannya kan net 30. Waktu kita membuat pelanggan atau memasukkan kartu pelanggan, belum ada syarat pembayarannya, maka kita buat dulu next customer. Kita klik di pelanggannya, klik 2 kali di sini, muncul kartu pelanggannya. Kemudian pelanggan umum, kita klik termin untuk memasukkan terminnya. Pelanggan umum terminnya adalah COD. Ini sudah COD, sudah benar, maka tidak perlu kita rubah. Kemudian kita klik di tab sales, kita masukkan taxesnya. Taxnya adalah tax 1 PPN. Klik OK. Lanjut ke Barokah Agensi, klik 2 kali, klik di tab termins. COD nya kita ganti net 30 karena pelanggan net 30. Salesnya kita klik, tax first-nya diisi PPN, kemudian klik OK. Kemudian toko Kusumawati, klik di termin, terminnya net 30, kemudian klik di sales, inputkan PPN-nya. Oke. Berarti pelanggan sudah. Sekarang pemasok. Klik list vendors. Tampil vendors kita. Kita mulai dari pemasok umum, klik 2 kali. Terminnya COD, teksnya kita isikan di sini. Kemudian air cerio. Terminnya net 60. Taksisnya PPN. Kemudian sahabat gas, termin net 60, PPN-nya ya. Karena datanya hanya ini yang ada di dalam soal kita, maka kita hanya menambahkan termin dan taksis, yang lainnya tidak ada. Klik OK. Berarti customer sudah,
vendor sudah, sekarang menyematkan PPN ke barangnya agar pada waktu transaksi penjualan barangnya itu ada PPN-nya. List, pilih item. Di sini ada muncul barang-barangnya. Ini saya silang saja biar kelihatan. A01 macam-macam dan seterusnya. Kita mulai dari air galon. Anggap saja semuanya ada PPN-nya. Klik di sales dan purchase. Di sini ada sales tax codes, kode pajak penjualan, kodenya P. Ingat di soal kita kodenya PPN adalah P. Kemudian pembeliannya kodenya juga P. Oke. Kemudian beralih ke gas 12 kg, klik di tab sales, masukkan kode pajaknya P, di purchase tax code juga P, lalu klik OK. Kemudian gas 3 kg, klik di sales tab sales, masukkan kode pajaknya P, ini juga P. Oke. Semua barang kita A01, G12, G3 sudah kita inputkan pajaknya. Kita tutup biar lebih, kita refresh juga boleh walaupun nggak nampak perubahannya. Sekarang adalah informasi aset tetap. Kita inputkan informasi aset tetap. Caranya, klik list, fixed asset. Kita mulakan dari fiscal fixed asset tipe aset tetap pajak. Kosong, kita klik new. Kita ketikkan bangunan permanen. Metodenya garis lurus. Umurnya 20. Enter. Maka di sini otomatis muncul 5%. Fiskal depreciation rate-nya, tarif penyusutan pajaknya 5%. Klik OK. Tampilkan klik new lagi untuk yang kedua. Goal 1 SLM. Metodenya SLM, straight line methods. Umur 4 tahun. Klik OK. Untuk menampilkannya, klik refresh. Dua-duanya sudah muncul. Sekarang kita lanjut ke tipe aset tetap. List, fixed asset, kemudian fixed asset type. Klik new. Tipe aset tetap yang pertama adalah ruko. Ruko termasuk bangunan permanen. Sudah terisi semuanya, straight line, bla bla bla. Ini diambil dari data pertama tadi yang kita isikan, yaitu tipe aset tetap pajak. Kemudian klik new lagi. Kendaraan. Kendaraan termasuk dalam golongan 1. Oke. Klik OK. Tampilkan refresh untuk menampilkan hasil inputan kita. Langkah yang ketiga di aset tetap ini adalah menginputkan rincian aset tetap dari list, others, list, fixed asset, kemudian fixed asset list. Biar gampang, luas, kita klik, kita tutup. Klik new. Kodenya kita sesuaikan. Kodenya G01. Tipe aset tetapnya adalah ruko. Kita pilih ruko. Kemudian tanggal belinya di sini ada 12/01/2010. 12/01/10. Ini kok 12/01/2010. Tanggal pakainya juga sama, 12/01/2010. Aset deskripsinya adalah toko. Jumlah tokonya 1. Kemudian kita isikan umurnya 20. Nah, ini kan kelihatan sempit. Nah, sekarang biar lebar, umurnya 20 tahun. Kemudian metode penyusutannya garis lurus. Aset akun aktifannya adalah, karena ini ruko,
dicatat ke akun building. Akumulasi penyusutannya menggunakan akun apa? Accumulated depreciation of building. Depresiasinya menggunakan akun apa? Depreciation of building. Kita cari di bawah. Di bawah ini ada intangible asset dan fiscal fixed asset. Intangible asset itu jika aset tetap yang kita inputkan adalah aset tetap tidak berwujud. Itu kalau aset tetap tidak berwujud kita centang. Kemudian fiscal fixed asset, apakah ini aset tetap pajak? Karena ini merupakan aset tetap pajak, maka aset tetap pajaknya kita centang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita isi expenditures untuk memasukkan harga perolehan dari ruko. Kita pilih akunnya. Akun yang diinputkan adalah opening balance equity. Rupiahnya adalah 800 juta. Ya. Karena ada aset tetap yang kedua yaitu kendaraan, pilih save and new. Kodenya K01, kendaraan 01. Tipe kendaraan. Tanggal beli tanggal pakai 01/01/2015. 01/01/2015. Tanggal acquisition, tanggal beli dan tanggal pakai. Tanggal pakai tidak boleh mendahului tanggal beli, kan beli dulu baru pakai. Tipe keterangannya pick up. Kemudian umurnya 5. Depreciation metodenya garis lurus juga. Akunnya apa? Ini kendaraan vehicle. Akumulasi penyusutannya of vehicle. Depreciation account apa? Akunnya juga cari yang depreciation vehicle. Nah, kemudian klik expenditure, tab expenditure untuk memasukkan harga perolehannya. Akunnya akun opening balance equity, penambung awalnya 80 juta. Karena sudah habis semuanya, kita klik save and close. Kita klik refresh untuk menampilkan. Kemudian langkah terakhir kita adalah menghitung atau menampilkan berapa akumulasi penyusutan dari aset tetap yang sudah kita input ini. Caranya, klik aktivitas, kemudian pilih periodik, kemudian period end. Ini datanya tadi 31/12/16. Maka ini kita pilih Desember 2016. Klik OK. Period end complete, klik OK. Kemudian untuk melihat kebenaran data kita tampilkan laporannya. Kita akan menampilkan neraca saldo klasik. Caranya klik reports, index to reports, pilih kategori laporannya general ledger. Di sana ada di report detailnya trial balance klasik, pilih di sini. Tanggalnya 31 Desember 16. Nah, ini adalah neraca saldo klasik 31 Desember 2016. Selanjutnya adalah kita memindahkan akun opening balance equity menjadi akun retained earnings. Angkanya 1477569. Caranya, kita membuat jurnal umum dengan menutup opening balance equity, kita pindahkan ke retained earnings. Klik aktivitas. Aktivitas itu menu di accurate untuk menginput jurnal, apapun jurnalnya. Pilih general ledger. Di sini ada jurnal voucher untuk menginput jurnal umum. Tanggal 31/12/16. Keterangannya AJP OP, opening balance equity. Kita buat jurnalnya. Debitnya opening balance equity. Angkanya tadi 1 sebentar ya, 1477569. 1477569 123. Kreditnya adalah retained earnings.
klik save and close. Ini kita refresh, tidak muncul refreshnya, saya tampilkan besarnya biar besar bagaimana. Nah, muncul refresh di sini, maka sudah menjadi rekening. Ini adalah neraca neraca saldo awal kita per 31 Desember 2016. Setelah seperti ini berarti kita siap untuk melakukan input transaksi dari Sakinah Bersamamu pada tahun 2017. Demikian proses setup standar CV Sakinah Bersamamu menggunakan Accurate 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.